Seorang Muslim di Prancis ditikam 50 kali di dalam masjid hingga tewas. Seorang Muslim bernama Abu Bakar Cissé ditikam puluhan kali hingga tewas di sebuah masjid di Prancis pada Jumat 25 April. Pelaku, yang disebut pejabat Prancis sebagai Islamofobia, memfilmkan kejadian sambil meneriakkan kebencian pada Islam. Cis adalah pemuda Mali berusia 20-an, diserang saat sendirian di dalam masjid yang berada di desa La Grande-Combe di wilayah Gard. Awalnya dia sempat berdoa bersama pelaku, kemudian ditikam hingga 50 kali. Pelaku, yang diketahui bernama Olivier A., menikam korban sambil mengambil video menggunakan ponsel. Video itu kemudian dikirim ke orang lain, lantas diunggah ke media sosial sebelum dihapus. Berdasarkan penjelasan AFP, di video itu terlihat pelaku menghina Allah, istilah Arab untuk Tuhan, tepat setelah melakukan serangan. Selain itu, rekaman juga menunjukkan korban menggeliat kesakitan. Pembunuhan itu sendiri tak terekam dalam video yang diunggah ke media sosial, tetapi direkam kamera keamanan di dalam masjid. Pelaku menyadari keberadaan kamera keamanan itu, dan dalam video yang diambilnya dia terdengar berkata, "Saya akan ditangkap. Itu sudah pasti." Pelaku diketahui lahir di Prancis pada 2004. Kini pengangguran tanpa catatan kriminal dan bukan seorang Muslim. Jenazah korban baru ditemukan pagi saat jemaah lain tiba di masjid menjelang salat Jumat. Kemudian pada Minggu sekitar 1.000 orang berbaris di La Grande-Combe untuk mengenang korban. Prancis merespons. Presiden Emmanuel Macron pada Minggu menanggapi pembunuhan ini. Dia bilang tidak ada tempat di Prancis untuk rasisme dan kebencian. Rasisme dan kebencian berdasarkan agama tidak boleh mendapat tempat di Prancis. Kebebasan beribadah tidak boleh dilanggar, tulis Macron di X. Sebelumnya pada Sabtu, Perdana Menteri Prancis François Bayrou telah mengecam kejadian ini yang dia sebut kekejaman Islamofobia. Seorang jemaah dibunuh kemarin, tulis Bayrou di X. Kekejaman Islamofobia itu ditampilkan dalam sebuah video tambahnya. Kami berdiri bersama orang-orang terkasih korban, bersama para penganut agama yang sangat terkejut. Sumber daya negara dimobilisasi untuk memastikan pembunuhnya ditangkap dan dihukum, tulis Bayrou lagi. Dewan Umat Muslim Prancis (CFCM) mengatakan mereka ngeri oleh serangan teroris anti-Muslim dan mendesak umat Muslim di Prancis untuk sangat waspada. Pembunuhan seorang jemaah di masjid adalah kejahatan tercela yang pasti akan membuat hati seluruh rakyat Prancis gusar, kata Dewan Perwakilan Lembaga Yahudi Prancis. Jaksa Regional Abdelkrim Grini mengatakan motif Islamofobia dijadikan petunjuk utama oleh penyidik kasus ini. Meski begitu, dia bilang hal itu bisa jadi bukan satu-satunya berdasarkan unsur-unsur tertentu. Pelaku dianggap Grini punya potensi berbahaya dan penting ditangkap sebelum korban bertambah banyak. Tersangka pembunuhan di Masjid Prancis ditangkap di Italia, menyangkal motif anti-Islam. Pria yang diduga membunuh seorang jamaah Muslim di sebuah masjid di Prancis pada hari Jumat dan merekam korbannya yang kesakitan telah menyerahkan diri kepada polisi di Italia. Pengacara pria berusia 21 tahun itu mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak memiliki motif anti-Islam dan bahwa tersangka telah membunuh orang pertama yang dilihatnya. Seorang pria yang diduga menikam seorang pemuda Mali hingga tewas di sebuah masjid di Prancis Selatan dan kemudian memfilmkan korbannya yang meronta kesakitan telah menyerahkan diri ke polisi di Italia, kata pihak berwenang Prancis dan Italia pada hari Senin. Namun tersangka yang disebutkan oleh polisi Italia sebagai Oliver Hadzovic, yang berusia 21 tahun, tetapi diidentifikasi oleh jaksa Prancis sebagai Olivier A., tidak dimotivasi oleh kebencian terhadap Islam, kata pengacaranya kepada AFP. Giovanni Salvietti mengatakan bahwa ia telah mengatakan kepada para penyelidik bahwa ia telah membunuh orang pertama yang ia lihat, dan bahwa ia tidak mengatakan apapun yang menentang Islam maupun masjid. Pembunuhan Abu Bakar Cissé pada hari Jumat di sebuah desa di Prancis menimbulkan kegemparan yang mendorong Presiden Emmanuel Macron untuk mengatakan tidak ada tempat bagi kebencian agama di masyarakat Prancis dan Perdana Menteri François Bayrou untuk mengecam kejahatan Islamofobia. Polisi Italia mengidentifikasi tersangka sebagai Oliver Hadzovic, berusia 21 tahun, sementara jaksa Prancis mengidentifikasi dia sebagai Olivier A. Tersangka pembunuh, seorang warga negara Prancis kelahiran Lyon, menyerahkan diri ke kantor polisi di Pistoia, Barat Laut Florence pada hari Minggu, kata Abdelkrim Grini, jaksa kota Alès, Prancis Selatan,
kepada AFP. Dia mengaku sebagai pelaku pembunuhan seorang jamaah Muslim, kata polisi Italia dalam sebuah pernyataan. Menghadapi efektivitas tindakan yang dilakukan, tersangka tidak punya pilihan selain menyerahkan diri, dan itu adalah hal terbaik yang dapat dilakukannya, kata Grini. Polisi Italia mengatakan pejabat Italia sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang Prancis untuk memastikan tersangka diserahkan ke pengadilan. Pada hari Jumat, setelah awalnya salat bersama Cisse, seorang pemuda Mali berusia 20-an, tersangka menikam jamaah tersebut puluhan kali dan kemudian memfilmkannya dengan telepon genggam, sambil meneriakkan hinaan terhadap Islam. Mereka sendirian di masjid saat itu, dan jasad Cisse baru ditemukan ketika jamaah mulai berdatangan pagi itu untuk salat Jumat. Saya berhasil melakukannya. Serangan di desa La Grande-Combe di wilayah Gard adalah yang terbaru dalam serangkaian penusukan fatal di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Prancis adalah rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa. Lebih dari 70 petugas polisi Prancis telah dikerahkan sejak Jumat untuk menemukan dan menangkap pelaku yang dianggap berpotensi sangat berbahaya, kata jaksa. Setelah membanggakan perbuatannya, setelah secara praktis mengklaim bertanggung jawab atas perbuatannya, ia membuat komentar yang menunjukkan bahwa ia berniat melakukan perbuatan serupa lagi, kata Grini pada hari Minggu. Dalam video yang dibuat tersangka sesaat setelah melakukan kejahatannya, ia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri. Saya melakukannya, dan menghina Allah. Berbicara kepada lembaga penyiaran BFM TV, pengacara Murad Batik yang mewakili keluarga korban, mengatakan bahwa sangat mengejutkan bahwa kantor kejaksaan anti-teror tidak menangani kasus tersebut. Tindakan terorisme, pembunuhan tersebut telah memberikan tekanan pada Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau, seorang sayap kanan garis keras dengan sikap keras terhadap imigrasi. Saat ia bertemu Grini di Ales pada akhir pekan, Retailleau secara mencolok tidak mengunjungi lokasi pembunuhan di La Grande-Combe. Video yang saya lihat tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, kata pengacara itu. Tempatkan diri Anda pada posisi orang-orang beriman yang memiliki kesan dan perasaan bahwa standar ganda ini semakin nyata setiap hari. Ini benar-benar mengejutkan, tambahnya. Juru bicara pemerintah Prancis Sophie Primas menegaskan tidak ada standar ganda dalam reaksi pihak berwenang. Bruno Retailleau sangat bertekad untuk melawan segala bentuk segregasi, stigmatisasi, dan kekerasan terhadap komunitas manapun, termasuk tentu saja terhadap rekan-rekan Muslim kita, katanya. Tersangka yang menganggur tinggal di La Grande-Combe. Dia adalah seseorang yang tidak pernah terdeteksi oleh sistem peradilan dan kepolisian dan tidak pernah muncul di berita sampai peristiwa tragis ini terjadi, kata Grini. Jaksa juga percaya bahwa seseorang membantu tersangka untuk bepergian ke Italia. Di La Grande-Combe, lebih dari 1.000 orang berkumpul pada hari Minggu untuk melakukan pawai hening guna mengenang korban. Mereka berbaris ke balai kota dari Masjid Khadijah, tempat penusukan terjadi. Beberapa ratus orang juga berkumpul di Paris pada hari Minggu, termasuk penganut paham sayap kiri Jean-Luc Mélenchon, yang menuduh Retailleau menciptakan iklim Islamofobia. Presiden Emmanuel Macron menyampaikan dukungan bangsa kepada keluarga korban dan kepada rekan-rekan Muslim kita. Rasisme dan kebencian berdasarkan agama tidak akan pernah mendapat tempat di Prancis, katanya di X pada hari Minggu. Pembunuhan di masjid di Gard, motif pelaku masih belum jelas. Pria yang menyerahkan diri kepada polisi Italia pada Minggu malam mengaku telah membunuh seorang pemuda Mali pada Jumat pagi di sebuah masjid di Gard. Investigasi yudisial telah dibuka. Setelah 2,5 hari melarikan diri, seorang warga Prancis berusia 21 tahun menyerahkan diri kepada polisi Italia di Pistoia, dekat Florence, pada Minggu malam. Pria yang dicari karena membunuh Abu Bakar Cisse, seorang pemuda Mali, pada hari Jumat di Masjid La Grande-Combe, Gard, menyerahkan diri bersama seorang pengacara dan seorang kerabat dekat yang tinggal di komune ini, kata polisi Italia dalam sebuah pernyataan. Ia menyatakan bahwa dialah dalang pembunuhan seorang jamaah Muslim, demikian pula yang dijelaskan oleh penyidik Italia. Surat perintah penangkapan Eropa sekarang harus dikeluarkan untuk pemindahannya ke daratan Prancis, sebuah prosedur yang dapat memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu, menurut jaksa Ales Abdelkrim Grini. Apa motivasinya? Tersangka,
Oliver Hadzovic, berusia 21 tahun, adalah seorang pengangguran, tidak dikenal oleh polisi dan dinas peradilan, tambah jaksa penuntut Nimes, Cecil Gensack. Menurut pengacara tersangka asal Italia, Giovanni Salvietti, klien menyangkal telah bertindak atas dasar kebencian terhadap Islam. Ia diduga membunuh orang pertama yang ia temui di jalannya. Dalam video yang dibuatnya sendiri pada hari Jumat, tepat setelah pembunuhannya, tersangka tetap menghina agama korbannya. Dan hari Senin ini, penyelidikan yudisial dibuka terhadap fakta-fakta pembunuhan yang diperparah oleh perencanaan sebelumnya dan keadaan yang melatar belakangi dilakukannya pembunuhan tersebut berdasarkan ras atau agama. Sebelumnya pada hari itu, Jaksa Ales belum mengesampingkan motif lain di balik tindakan tersangka. Ia mungkin juga memiliki motif ketertarikan dengan kematian, keinginan untuk membunuh, dan juga keinginan untuk dianggap sebagai pembunuh berantai, katanya di BFM TV. Kantor Kejaksaan Umum Ales telah menyerahkan kasus tersebut ke Kantor Kejaksaan Umum Nimes, yang kompeten sebagai unit kriminal. Penyelidikan akhirnya harus menentukan apakah Oliver Hadzovic mendapatkan keuntungan dari keterlibatannya untuk bergabung dengan salah satu bibinya di Italia. Tersangka penyerangan masjid di Prancis ditangkap, sementara unjuk rasa mengecam Islamofobia. Pria yang diduga menikam seorang jamaah di sebuah masjid di Prancis Selatan saat salat Jumat telah menyerahkan diri ke polisi di Italia. Saat perburuan berlangsung, ratusan orang berkumpul untuk memberi penghormatan kepada korban dan mengecam Islamofobia. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Olivier Ash, menyerahkan diri ke kantor polisi di Pistoia, di wilayah sekitar Florence di Italia, Minggu malam. Demikian pengumuman Abdelkrim Grini, Jaksa Ales di Departemen Gard, tempat pembunuhan itu terjadi. Lebih dari 70 penyidik telah dikerahkan untuk menemukan dan menangkap tersangka yang telah difilmkan oleh kamera pengintai di ruang salat Masjid Khadijah di kota kecil La Grande Combe. Tempat ia menikam Abu Bakar Cissé beberapa kali. Sebelumnya tidak diketahui polisi, tersangka lahir pada tahun 2004 di Lyon dalam keluarga Bosnia. Keamanan diperketat di masjid. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau, tersangka telah menyatakan bahwa ia ingin membunuh lebih banyak orang dan menjadi pembunuh berantai dalam sebuah video yang dibuatnya setelah pembunuhan dan dibagikan di media sosial. Pada hari Minggu, Retailleau mengatakan dia telah meminta semua prefek untuk memperkuat keamanan di sekitar semua masjid di Prancis. Grini mengatakan bahwa meskipun Islamofobia merupakan salah satu motif yang dipertimbangkan, unsur-unsur tertentu menunjukkan bahwa hal itu mungkin bukan motif utama atau satu-satunya motif. Namun Islamofobia adalah motif yang paling banyak diasumsikan oleh politisi dan ratusan orang yang berkumpul hari Minggu. Rasisme dan kebencian berdasarkan agama tidak boleh ada di Prancis. Kebebasan beribadah tidak boleh dilanggar, tulis Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Minggu sambil menyampaikan dukungannya kepada sesama warga negara Muslim. Di La Grande Combe, sekitar 2.000 orang berbaris dari masjid ke balai kota pada Minggu sore untuk mengenang korban. Sangat penting bagi seluruh warga Prancis dari semua agama untuk mengutuk tindakan biadab yang terjadi di tempat ibadah ini dan untuk mendukung umat Islam, kata Presiden Masjid Salim Touazi kepada Radio France Info. Di antara para demonstran adalah Abdallah Zekri, Wakil Presiden Dewan Agama Muslim Prancis, CFCM, dan Presiden Observatorium Nasional untuk Melawan Islamofobia, yang mengungkapkan perasaan marah dan benci terhadap mereka yang melakukan kejahatan ini. Tentu saja komunitas Muslim sangat khawatir, katanya kepada RFI. Muslim bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kami sedang menjadi sasaran. Sekitar 100 orang berkumpul di Place de la République di Paris pada Minggu malam untuk memprotes Islamofobia. Kami sudah menduganya. Kami tahu suatu hari nanti orang gila atau teroris akan menyerang umat Muslim. Sampai sekarang kami diserang secara verbal dan terkadang secara fisik dengan cadar yang disobek. Ini adalah kelanjutan logis dari Islamofobia yang telah meningkat selama beberapa tahun, kata seorang wanita bernama Khadijah kepada RFI. Kami tidak hanya tidak dilindungi, tetapi kami juga menjadi sasaran. Pemerintah saat ini menjadikan kami sasaran, tegasnya. Yoro Cissé, saudara korban, mengatakan melihat kerumunan itu menenangkan hati saya. Kemarin Abu Bakar yang jadi korban, besok bisa saja orang lain. Mari kita semua tunjukkan solidaritas dalam menghadapi bencana ini, katanya kepada RFI.
para politisi turut memberikan pendapatnya. Beberapa politisi, termasuk pemimpin France Unbowed Jean-Luc Mélenchon dan Ketua Partai Hijau, Marine Tondelier, juga hadir dalam demonstrasi tersebut. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, semua orang telah memperingatkan tentang iklim yang berlaku di negara kita, tentang Islamofobia yang merajalela di televisi yang didorong oleh politisi dan media, kata anggota parlemen dari Partai Hijau Sabrina Sebaihi, salah satu penulis laporan terbaru tentang subjek tersebut. Saat kami menyerahkan laporan ini, kami katakan bahwa isu Islamofobia sama sekali tidak dianggap serius dan menjadikan kaum muslim sebagai sasaran akan meningkatkan kekerasan. Banyak orang di kerumunan yang mengarahkan pandangannya kepada Rita Lowe yang sedang diwawancarai di televisi BFM dan mengesampingkan keinginan untuk ikut serta dalam unjuk rasa tersebut, serta menuduh France Unbowed mengeksploitasi kejahatan tersebut untuk tujuan politiknya sendiri. Saya ingin mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas tragedi yang menimpa Abu Bakar Cissé, seorang pemuda Mali yang dibunuh dengan kejam di sebuah masjid di La Grande Combe, Prancis. Kehilangan ini sangat memilukan, dan kita semua berduka bersama keluarga dan masyarakat yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Namun, saya merasa perlu memberikan kritik terhadap penggunaan istilah Islamofobia yang sering digunakan untuk menjelaskan pembunuhan semacam ini. Memang benar, secara harfiah, Islamofobia berarti ketakutan terhadap Islam, tetapi dalam konteks pembunuhan ini, penggunaan istilah tersebut terasa kurang tepat. Karena dalam banyak kasus, yang terjadi bukanlah sekadar ketakutan terhadap agama, melainkan kebencian yang mendalam dan kekerasan terhadap komunitas Muslim. Peristiwa seperti ini juga sering terjadi di Indonesia, meskipun dalam konteks yang berbeda. Seringkali, kekerasan yang terjadi di dalam masjid yang dilakukan oleh sesama Muslim seringkali dilatari oleh konflik internal atau persaingan dalam beragama. Sebagai contoh, pembunuhan terhadap Ustadz Sam'an di masjid di Sulawesi pada tahun 2012 oleh seorang remaja Muslim yang merasa terganggu dengan dakwahnya. Kasus serupa juga terjadi pada pembunuhan Imam Masjid Al-Furqan di Jakarta yang dibunuh oleh orang yang sama-sama Muslim karena alasan perselisihan pribadi, meskipun berbasis agama. Jika kita mengikuti pola di Prancis yang langsung mengaitkan peristiwa ini dengan Islamofobia, maka sangat menarik untuk melihat bahwa jika di Indonesia terjadi kekerasan dalam masjid oleh sesama Muslim, maka sejatinya bisa juga dikatakan Islamofobia versi internal. Saya juga ingin memberi apresiasi kepada komunitas Muslim di Prancis yang dengan kompak menggunakan propaganda Islamofobia untuk memperjuangkan solidaritas mereka. Meskipun ada perdebatan tentang sejauh mana istilah ini digunakan dengan tepat, penting untuk diingat bahwa mereka berhasil memobilisasi masyarakat untuk berdiri bersama melawan kebencian, dan menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang harus dilindungi oleh negara. Untuk itu, saya ingin mengusulkan kepada komunitas non-Muslim di Indonesia agar lebih memahami pentingnya solidaritas. Jika kita melihat adanya persekusi terhadap umat Kristen atau kelompok minoritas lainnya, sangat penting untuk membangun kesadaran bersama. Mungkin inilah saat yang tepat untuk mempopulerkan istilah seperti kafirofobia atau Kristenofobia ketika kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok ini terjadi. Jangan biarkan kesepian mereka hanya jadi suara yang tenggelam. Kita perlu berbicara bersama dan melawan kebencian apapun bentuknya, tidak hanya untuk Muslim, tapi juga untuk semua umat beragama. Dengan pendekatan ini, kita semua bisa berkontribusi pada kerukunan dan keharmonisan bangsa, dengan saling menghormati dan berempati terhadap keyakinan yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan update dari kami. Mari kita semua terus berdoa untuk perdamaian dan keharmonisan antar umat beragama. Tuhan Yesus memberkati. Allah laysal kabir, Allah laysal kabir, واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله،
واشهد أن محمدا ليس رسول الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله ليس هناك فائدة من الصلاة ليس هناك فائدة من الصلاة وليس نحم النجاة وليس نحم النجاة الله ليس كبيرا الله ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب الله